Sebelumnya saya cek suara dulu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, adik-adik, kita lanjutkan pertemuan hari ini. Sebelumnya, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kuis kemarin? Gimana, susah atau mudah? Atau Lumayan, Pak. lumayan? Lumayan susah, lumayan mudah? Lumayan susah, Pak. Gitu. Agak hektik waktu interpretasi gitu, Pak. Yang interpretasi itu ya. Baik, kita coba bahas sedikit ya yang tentang kemarin. Mungkin nggak akan semua saya, tapi nilainya bagus-bagus kok. Rata-rata bagus lah. Mungkin cuma agak struggling sedikit ya. Oke, ini yang terkait dengan tampilan saya bisa terlihat? Bisa, sudah, Pak. Bisa, Pak. Nggak akan saya bahas semua, hanya ada beberapa saja yang perlu mungkin saya highlight. Yang pertama tentang TFR. Kemarin ada pertanyaan tentang TFR ya, itu sebagian besar, mungkin hampir semuanya malah, itu udah benar hitung-hitungannya. Kemudian untuk TFR sendiri, interpretasinya seperti ini. TFR-nya 2.440, hal ini menunjukkan terdapat 2.440 jumlah anak yang lahir dari tiap 1.000 wanita selama masa reproduksinya. Angkanya memang per 1.000 wanita untuk TFR secara langsung, tetapi cuma dalam aplikasinya, beberapa publikasi, itu mungkin merujuk ke angka satuan yang lebih mudah ini ya diinterpretasikan. Kalau 2.440 per 1.000 mungkin agak terlalu panjang, sehingga beberapa meningkat menjadi hasil TFR-nya itu bagi 1.000, sehingga angkanya menjadi 2,4. Sehingga interpretasinya adalah wanita di Kabupaten A secara rata-rata akan melahirkan 2-3 anak selama masa reproduksinya. Jadi hasil angka TFR tadi, hitung-hitungannya tadi, dibagi 1.000, supaya nanti per 1 orang wanita, tidak per 1.000 wanita. Tetapi jawaban 2.440 dan interpretasi seperti itu pun tetap saya terima. Bagus kalau misalnya ada yang kemudian membagi per 1.000, sehingga lebih mudah, lebih singkat untuk menginterpretasikannya. Kemudian yang tentang P1 ya, P1 dan P0, jawabnya lebih seperti ini. Jadi dari P0 kita tahu bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara relatif atau hampir sama. Namun dari indeks kedalaman kemiskinan P1, dari masing-masing provinsi juga berbeda. Nilai P1 yang semakin rendah menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Dari indikator P1 tersebut dapat dikatakan bahwa kesenjangan antara rata-rata pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Jawa Timur lebih rendah dibandingkan dengan kondisi di Sulawesi Tenggara, atau gap antara rata-rata pendapatan penduduk miskin. Nah, asal ada kata-kata kesenjangan atau gap antara rata-rata pendapatan penduduk miskin garis kemiskinan, jadi yang perlu di-highlight adalah gap antara rata-rata pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Karena ada kesenjangan antara penduduk miskin tersendiri yang merupakan indikator P2. Nah, indikator P1 adalah kesenjangan atau gap antara
rata-rata pendapatan penduduk miskin, yang di sini ini rata-rata pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Ada dua, minimal ada dua keywordnya itu gitu. Jadi kesenjangan rata-rata pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Asal ada dua kata itu sudah benar. Hasilnya cukup bagus kalau dari rata-rata. Jadi rata-ratanya 83,66. Cuma kalau dilihat dari ranknya, cukup bervariasi ya. Paling rendah itu 60, kemudian tertinggi 92,5. Jadi nilai tertinggi adalah 92,5. Ada dua orang yang dapat nilai tertinggi tersebut. Siapa saja? Pengen tahu nggak? Ini cek aja gini. Dua orang yang dapat nilai tertinggi itu adalah dua orang yang hari ini dapat tambahan pulsa. Jadi, silakan dicek. Ada tambahan pulsa nggak pagi ini? Kalau ada tambahan pulsa ya, berarti salah satu dari dua orang. Oke, baik. Ada lagi yang ditanyakan terkait dengan kuis yang kemarin? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pertemuan untuk hari ini. Oke, materinya sudah dapat diunduh pada tautan seperti biasa. Kemudian pada pertemuan ke-7 ini ada... Pak, saya izin bertanya. Yap. Silakan. Silakan Mbak, siapa? Mbak Messi ya? Halo? Pak, izin bertanya, apakah sebelumnya suara saya masuk? Ya, silakan. Tadi itu loh Pak, yang interpretasi yang kuis soal terakhir itu kan rata-rata pendapatan. Kalau misalkan rata-rata pengeluaran gitu boleh tidak Pak? Oh, boleh. Karena di Susnas Iya, Pak. kita menggunakan pengeluaran ya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Silakan, ada yang lainnya? Oke, jika tidak ada, mungkin kita lanjutkan dengan pembahasan untuk hari ini. Oh iya, minggu depan sudah mulai UTS ya. Nanti kita akan bahas untuk di official statistics ini. Kita mungkin untuk tanggal berapa? Tanggal 5 ya, kalau nggak salah, tanggal 5 April. 5 April 2021. Untuk UTS-nya nanti kita bentuknya apa ya? Oh, nanti saya sampaikan deh waktu selesai ini ya, selesai pertemuan. Di akhir pertemuan nanti saya sampaikan. Nanti bentuk UTS kita. Ya, kita
dulu mengenai statistik tanaman pangan. Ada dua komoditi di bidang statistik tanaman pangan ini, yaitu padi dan palawija. Ya, mungkin ini nanti bisa sedikit memberikan gambaran kepada adik-adik, perlukah kita melakukan impor beras atau tidak gitu. Meskipun tadi malam atau kemarin kalau nggak salah, Pak Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kita tidak akan melakukan impor beras pada pada periode ini, pada saat ini, tapi tidak tahu nanti kalau misalnya di bulan-bulan Juni atau periode di bulan-bulan berikutnya. Jadi pada saat panen raya ini, Indonesia tidak akan mengimpor beras, tapi wacana tersebut masih terbuka dilakukan untuk bulan-bulan berikutnya. Nanti kita akan lihat bagaimana produksi tentang statistik atau data tanaman pangan kita di komoditi padi. Kalau teman saya bilang sih, kita nggak usah impor beras deh gitu. Oh kenapa? Ya karena yang kita makan nasi bukan beras. Gitu. Kita impor nasi aja. Yang jok-joknya bapak-bapak. Baik, statistik tanaman pangan yang dilakukan oleh BPS Pemula Data ini tujuannya adalah untuk menyediakan informasi akurat dan terkini bagi kebutuhan pemerintah dan masyarakat umum. Dengan tersedianya data produksi padi dan palawija secara berkesinambungan setiap tahun diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan. Salah satunya terkait dengan kebutuhan apakah kita akan melakukan impor atau tidak. Data produksi tanaman pangan ini merupakan salah satu indikator ketersediaan pangan nasional. Ini merupakan data yang kita gunakan untuk penyusunan neraca bahan makanan. Neraca yang berisi tentang input dan output makanan, dan kemudian kebutuhannya dan produksinya dan sebagainya. Sehingga apabila nilai produksi padi dan palawija tinggi, itu berarti bahwa ketersediaan pangan nasional juga tinggi, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional sehingga memperkecil impor. Jadi kalau hasil produksi, data produksi padi dan palawija menunjukkan angka yang tinggi, itu menunjukkan ketersediaan pangan kita terjaga, sehingga kita tidak perlu melakukan impor. Jika melakukan impor, jumlahnya dalam kapasitas yang kecil. Namun apabila sebaliknya, maka ketersediaan pangan nasional juga rendah, maka kita harus bersiap-siap untuk melakukan impor ataupun kebijakan lainnya. Ini tujuannya adalah agar tidak terjadi kekurangan pangan nasional. Karena sejarah menunjukkan di Indonesia itu beberapa kerusuhan itu biasanya terkait juga dengan masalah pangan. Nah, untuk penghitungan produksi padi, untuk tanaman pangan kita kategorikan menjadi dua, padi dan palawija. Nah, sekarang padi, kita bahas padi dulu. Sistem pengumpulan data bersama disepakati oleh BPS dan Kementan. Nah, sebelum tahun 1973, pengumpulan data produksi padi itu dilakukan oleh dua instansi. Jadi Kementerian Pertanian melakukan kegiatan pengumpulan data sendiri, BPS sebagai instansi penyedia data juga melakukan pengumpulan data sendiri. Sehingga sebelum tahun 70-an, di Indonesia itu ada dua data mengenai produksi padi. Nah, ini cukup membingungkan, sehingga dan sering menimbulkan dispute. Sehingga pada tahun 1973, Menteri Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri mengeluarkan instruksi untuk menyusun sistem pengumpulan bersama di produksi padi ataupun tanaman pangan ini. Sistem ini mengintegrasikan dua sistem pengumpulan data yang berbeda, yaitu laporan administrasi untuk pengumpulan informasi luas tanam dan metode statistik untuk estimasi produktivitas. Jadi dari instruksi Menteri Keuangan, Menkuin, Menteri Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri ini, untuk pengumpulan data statistik tanaman pangan, itu tetap menggunakan dua lembaga tersebut, BPS dan Kementan, di mana Kementerian Pertanian itu mengumpulkan data untuk luas tanamnya, termasuk luas panen, luas busuk, dan sebagainya. Ada untuk estimasi produksinya, ataupun tingkat produktivitasnya itu dikumpulkan oleh BPS, atau dikoordinasikan oleh BPS.
Nah, data produktivitas yang dikumpulkan oleh BPS itu menggunakan survei ubinan yang berbasis rumah tangga. Secara teknis, unit observasinya berupa plot area tanaman pangan siap panen berukuran 2,5 kali 2,5. Mungkin ada yang pernah lihat tugas BPS datang ke sawah, kemudian membuat plot seukuran 2,5 kali 2,5, kemudian melakukan panen di 2,5 kali 2,5 tersebut. Nah, hasil panen di plot tersebut yang berukuran 2,5 kali 2,5 tersebut itu yang kemudian kita gunakan sebagai dasar untuk penghitungan produktivitas. Nah, setiap sampel plot yang berukuran 2,5 kali 2,5 atau 6,25 meter persegi tersebut dianggap mewakili luas panen padi seluas 140 sampai 150 hektar. Jadi satu plot ubinan yang luasnya 2,5 kali 2,5 atau seluas 6,25 meter persegi itu mewakili 140 sampai 150 hektar. Ini kemudian menjadi beberapa isu yang kemudian muncul, terutama terkait dengan overestimasi. Oh ya, sebelumnya, dari data tersebut, dari data yang tadi dikumpulkan, produksi padi itu sebetulnya ngitungnya cuma ini aja. Berapa sih produksi padi? BPS itu menghitungnya cukup luas panen berapa dikalikan produktivitas per hektar itu berapa. Semudah ini untuk rumusnya. Tapi datanya kemudian menjadi kontroversi, dan itu memang sejak lama selalu menjadi kontroversi. Ada yang bilang ini overestimate, ada juga yang bilang oh itu underestimate, terutama untuk produktivitasnya. Produktivitas per hektar itu kritiknya terlalu kecil. Tetapi di luas panennya ada beberapa pihak yang menyatakan itu overestimate. Nah, secara keseluruhan kritikan muncul adalah tentang overestimasi. Terutama ini disampaikan oleh Forum Masyarakat Statistik. Ada 3 hal yang menjadi di-highlight oleh FMS. Yang pertama, bahwa pengambilan sampel survei ubinan yang berjumlah 1.000 sampel membuka peluang terjadi kesalahan sampel, sampling error maupun non-sampling error. Jadi, isu pertama adalah tentang sampling error dan non-sampling error. Kenapa? Karena pertama, sampelnya itu sangat banyak, tersebar di seluruh Indonesia. Kita ingin melakukan estimasi sampai level kabupaten kota. Sehingga sampelnya diperlukan sampel yang sangat banyak. Dengan sampel yang semakin banyak, memerlukan petugas yang semakin banyak juga. Nah, kemudian dengan petugas yang semakin banyak, peluang terjadinya kesalahan non-sampling itu muncul potensi semakin besar. Kemudian kesalahan sampel terjadi karena beberapa plot ubinan mungkin dikhawatirkan jatuh tidak di area persawahan. Mungkin atau di area persawahan tetapi yang sedang tidak ditanami padi atau kurang produktif. Sebenarnya nggak masalah sih seperti ini. Nanti kita akan ada penggantian sampel juga. Terkait dengan isu pertama ini, BPS sudah melakukan beberapa hal untuk mengantisipasinya, antara lain dengan kita secara rutin melakukan pelatihan petugas survei ubinan. Kemudian kita juga selalu memperbaiki alat untuk melakukan survei ubinan tersebut. Memang agak riskan juga sebetulnya survei ubinan ini karena tadi yang 2,5 kali 2,5 atau seluas 6,25 meter persegi itu mewakili 140 sampai dengan 150 hektar. Sehingga dari hitung-hitungan tersebut, jika ada, jadi kan ubinan itu gini, petugas BPS datang ke lokasi yang sudah ditentukan, kemudian menempatkan batang pipa, batang besi yang berukuran 2,5 kali 2,5, kemudian seluruh tanaman padi yang ada di dalam luasan 2,5 kali 2,5 itu dilakukan panen. Kemudian dihitung berapa hasilnya. Nah, dengan perbandingan bahwa satu plot ubinan mewakili 150 sampai 150 hektar, ketika terjadi kesalahan penimbangan sekitar katakanlah 100 gram saja, itu bisa mengaruhi estimasi dengan 1.000 ton. Jadi ketika petugas kami salah ukur, salah nimbang,
100 gram saja, itu nanti akan berpengaruh pada estimasi sebesar 1.000 ton. Banyak sekali 1.000 ton itu ya, mungkin bisa untuk makan satu kamus ini ya, 1.000 ton. Nah itu, terkait dari yang pertama tentang overestimasi. Yang kedua, perkiraan high estimate yang dilakukan oleh Menteri Tani cenderung bias ke atas. Ya. Isu yang kedua adalah tentang metode. Untuk pengumpulan data luas panen dan luas lahan, metode yang digunakan antara lain adalah high estimate. High estimate adalah jadi petugas dari, nah ini yang melakukan adalah dari Dinas Pertanian, biasa kami sebut sebagai Menteri Tani. Kalau sekarang KCD ya, koordinator, apa istilahnya, saya kurang tahu kepanjangnya apa, itu dari ada petugasnya dari Dinas Pertanian yang memang pekerjaan adalah mengumpulkan data luas panen ini. Jadi petugas tersebut datang ke suatu area persawahan, kemudian dia berdiri, kemudian dengan melihat lahan persawahan yang ada di depannya, dia melakukan perkiraan, oh luasnya sekian. Hanya dilihat gitu, kemudian oh ini luasnya sekian gitu, I estimate. Jadi estimasi pandangan mata. Nah, ini cukup memang cenderung bias ya, dan memerlukan petugas yang cukup terlatih dan mempunyai pengalaman atau jabang yang tinggi. Nah, ini permasalahannya ketika kemudian terjadi pergantian petugas selama kemudian harus pensiun, penggantinya itu belum tentu menguasai hal tersebut. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan oleh FMS bahwa untuk luas panen itu kemungkinan kecenderungannya adalah bias ke atas, dan biasanya ke atas. Nah, kenapa bias ke atas? Itu kemudian kita bahwa sejak 2000, sejak era reformasi ya mungkin pada saat adik-adik dilahirkan itu era reformasi, bahwa daerah-daerah itu mempunyai kewenangan, ada otonomi daerah, kewenangan pusat sebagian dilimpahkan ke daerah, dan kemudian ini menjadi ada semacam apa ya, of interest mungkin ya, di mana kepala daerah itu kan tentunya ingin sistem pilkada sekarang ini ya, sistem pilkada ini, setiap kepala daerah, entah bupati, entah wali kota, entah gubernur itu kan ingin daerahnya dianggap maju. Nah, pertanian tanaman pangan ini kan merupakan salah satu isu yang seksi secara politis, hingga mereka tentunya berlomba-lomba bahwa daerahnya adalah daerah yang swasembada pangan, bisa mencukupi kebutuhan pangan. Nah, salah satu caranya ya dengan otomatis you know how to lie with statistics, and this is one kind of it. Jadi begitulah, ada dugaan semacam itu, dan memang saya sendiri pernah menemui hal tersebut. Jadi itu isu yang kedua, cenderungan luas lahan atau luas panen itu cenderung bias dengan bias ke atas. Kemudian yang ketiga, jika kita lihat di indeks pertanaman atau IP ya, cropping intensity, itu juga cenderung bias, biasnya juga ke atas. Karena begini, IP, indeks pertanaman itu gambarnya gini deh. Kalau ada satu wilayah, satu luasan lahan, itu dalam satu tahun itu bisa ditanami berapa kali sih? Bisa ditanam berapa kali. Jadi misalnya adik-adik punya lahan 100 meter persegi. Lahan 100 meter persegi ini dalam setahun bisa ditanami padi berapa kali. Nah, itu yang disebut sebagai indeks tanaman. Sebagai gambaran, apakah itu biasa atau tidak? Pada tahun 2018 ya, kalau nggak salah, 2018 itu luas lahan sawah kita itu sekitar 8 juta hektar. Luas lahan sawah ada 8 juta hektar, dan luas panennya pada tahun 2018 adalah 16 juta hektar. Ini berarti IP-nya kan berapa? 8 menjadi 16. 2 kali ya. Jadi bahwa 8 juta menjadi 16 kan berarti 2 kalinya, sehingga IP-nya adalah 2. Dengan kondisi saluran irigasi kita yang seperti sekarang, tidak 100% dalam kondisi baik, ada beberapa yang rusak, ada beberapa yang bahkan tidak berfungsi, sebetulnya agak
aneh ketika 8 juta hektar itu ditanami padi sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Sehingga harusnya luas panennya itu tidak berjuta. Nah, angka ini memang sepertinya kita jadi ragu. Inilah kemudian tiga hal yang menjadi latar belakang isu di overestimasi ini yang disampaikan oleh Forum Masyarakat Statistik. Sebenarnya sudah berapa kali mencoba melakukan koreksi terhadap angka tanaman pangan, kita melakukan beberapa survei-survei yang dilakukan sebagai katakanlah membandingkan ya antara hasil penghitungan dengan metode ini, luas panen dikali produktivitas, dengan menggunakan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah tahun 2012 BPS melakukan survei namanya survei PIPA, survei industri penggilingan padi. Nah, dari survei industri penggilingan padi tersebut ternyata hasilnya memang jauh berbeda dengan hasil penghitungan yang menggunakan sistem ini. Masalah waktu itu hampir setengahnya ya. Jadi kalau dari hasil penghitungan produksi padi yang menggunakan rumus luas panen kali produktivitas itu kita dapat sekitar 67 juta ton. Dengan menggunakan survei penggilingan padi itu hanya dapat sekitar 32 atau berapa. Berbeda jauh. Nah, dari itu semua, kemudian BPS melakukan beberapa studi dan bekerja sama dengan BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPS mulai menerapkan metode kerangka sampel area. Jadi untuk penghitungan produksi padi, khususnya untuk komoditi padi, BPS saat ini sudah diterapkan 2 tahun terakhir ini. Untuk penghitungan produksi padi kita menggunakan kerangka sampel area. Kerangka sampel area ini didefinisikan sebagai teknik pendekatan penyampelan menggunakan area lahan sebagai unit enumerasinya. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan rumah tangga basis penghitungan survei ubinan, kemudian untuk luas lahannya kita menggunakan estimate yang dihasilkan dari Kementerian Pertanian. Untuk pada saat ini, untuk dengan menggunakan kerangka sampel, kita basisnya adalah area lahan dari unit enumerasi. Sistem ini berbasis teknologi sistem informasi geografis, penginderaan jauh, teknologi informasi, dan statistika. BPS bekerja sama dengan BPPT untuk menerapkan metode kerangka sampel area ini. Kemudian untuk kerangka sampel area, pengamatannya dilakukan setiap 7 hari terakhir setiap bulannya. Jadi sekarang tanggal 27 ya, 27. Nah, petugas-petugas kami melakukan pengumpulan data di area-area yang menjadi sampel ataupun menjadi wilayah tugasnya. Bagaimana nanti akan kita lihat. Kemudian hasil pengamatan KSA ini dipergunakan sebagai dasar penghitungan luas panen. KSA ini adalah dasar juga sebagai penarikan sampel untuk ubinan. Jadi dengan menggunakan KSA, pertama kita dapat melakukan penghitungan luas panen. Kemudian kita juga menentukan sampel di mana ubinan itu harus dilakukan. Kalau ubinannya tetap di survei produktivitas, kita masih tetap menggunakan ubinan yang 2,5 kali 2,5. Akan tetapi titik sampel di mana ubinan itu berada, kita menggunakan KSA. Gambaran KSA itu seperti apa? Nah, ini proses pembuatannya. Kita mau pengumpulan data administrasi, peta baku sawah, peta tutupan lahan. Kita menggunakan peta ya, baik hasil dari penginderaan jarak jauh maupun peta satelit lainnya. Kemudian kita membuat kerangka sampel sawah yang distratifikasi. Stratanya itu ada 4. Strata 0 yaitu poligon dari lahan yang tidak dapat ditanami. Ada berupa hutan, perkebunan, kolam, atau badan air, badan itu misalnya sungai, atau danau, atau lainnya, dan pemukiman. Strata ini akan dikeluarkan dari pemilihan sampel. Kemudian strata 1, membuat poligon sawah beririgasi. Poligon 2 atau S2,
berisi sawah non irigasi atau tali hujan, kemudian strata 3 poligon yang diduga sawah yang dalam praktek sebenarnya adalah poligon lahan kering. Kemudian setelah dilakukan stratifikasi, kita membuat grid ukuran 6 kali 6 km dan juga membuat di dalam kotak 6 km kali 6 km itu kita buat grid lagi yang ukuran 300 meter kali 300 meter. Kemudian kita melakukan pemodelan sampling. Kemudian dari pemodelan sampling itu kita dapatkan di wilayah mana saja kita harus melakukan pengamatan. Gampangnya seperti itu. Ilustrasi seperti ini. Anggap ini sebuah wilayah ya, kabupaten. Dari peta yang tadi bermacam-macam tadi, ada peta administrasi, ada peta kembali peta baku sawah, peta tutupan lahan, di overlay, ditumpuk ya, yang biasa main-main dengan pemetaan atau aplikasi GIS mungkin paham. Jadi peta-peta tadi di overlay, ditumpuk jadi satu, itu kemudian hasilnya seperti ini. Kemudian dilakukan stratifikasi. Maaf. Dilakukan stratifikasi. Yang hijau ini adalah tadi S1 berarti lahan sawah irigasi, yang biru adalah lahan sawah bukan irigasi, kemudian yang merah-merah ini adalah lahan sawah yang awalnya adalah sawah, tapi nanti ketika didatangin terkadang bukan sawah. Nah, setelah peta tadi di overlay, kemudian kita bikin grid yang yang sisinya adalah 6 km kali 6 km. Grid kita tumpuk lagi di peta tersebut, gridnya 6 km kali 6 km. Nah, grid yang 6 km kali 6 km ini kemudian kita bagi lagi menjadi 400 subblok yang masing-masing berukuran 300 meter kali 300 meter. Jadi, ini, misalnya ini ya, ini yang peta ini katakanlah kabupaten. Nah, kemudian kita bikin grid 6 km kali 6 km. Kemudian dari masing-masing grid 6 km kali 6 km ini, kita bikin grid lagi di dalamnya, atau istilahnya subblok. Blok dengan ukuran masing-masing 300 meter kali 300 meter. Jadi kalau 6 km kali 6 km, dibagi-bagi menjadi 300 meter, 300 meter, itu berarti akan ada 400 kotak kecil yang berukuran ini. Ini kotak kilometer ke 6 km, dibagi menjadi lagi 300 meter, 300 meter, jadi akan ada 400 subblok berukuran 300 meter ke 300 meter. Nah, dari 400 subblok berukuran 300 meter ke 300 meter ini, kita mengambil sampel sebanyak 5% ya, 5%, sehingga didapat sekitar 20 subblok yang berukuran 300 meter, 300 meter, atau istilah kami sebut sebagai segmen. Nah, 20 segmen inilah yang kemudian menjadi area amatan kita. 20 blok inilah, 20 atau istilah segmen, 20 segmen inilah akan menjadi ukuran pengamatan kita. Nah, dari masing-masing 20 blok ini, kemudian masing-masing kita bagi lagi menjadi kotak-kotak kecil ukuran 100 meter kali 100 meter. Meter kali 100 meter. Nah, kemudian nanti di titik-titik ini adalah titik-titik di mana petugas BPS akan mendatangi wilayah ini, kemudian melakukan pemotretan. Jadi, di titik-titik ini dilakukan pemotretan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi tanaman di wilayah tersebut. Jadi saya ulangi lagi, dengan menggunakan kerangka sampel area, ini basisnya adalah peta wilayah hasil citra satelit, wilayah kabupaten atau kota, dibikin kotak-kotak dengan ukuran 6 km x 6 km, kemudian masing-masing kotak yang berukuran 6 km x 6 km ini dibagi lagi menjadi 400 kotak berukuran 300 meter kali 300 meter. Nah, dengan demikian akan ada
dengan limit akan ada 400 blok berukuran 300 meter kali 300 meter. Dari masing-masing ini kita ambil 20 blok yang ukurannya adalah 100 meter kali 100 meter. 300 meter, maaf. Yang ukuran 300 meter kali 300 meter ya. 6 km. Jadi kotak besar 6 km km, kita bagi lagi menjadi ukuran 300 meter kali 300 meter. 300 meter 300 meter lagi itu kita bagi lagi menjadi 100 meter 100 meter. Inilah yang akan kita datang. Kemudian ada beberapa hal, mungkin yang pertama bawaannya ini. Yang kotak ini yang ukurannya adalah, kotak besarnya ini ukurannya 6 km ya. Kemudian kotak kecil ini yang ukurannya adalah 300 meter kali 300 meter. Nah, ini ada beberapa ketentuan. Jika kotak kecil yang 300 meter 300 meter ini saling berdekatan salah satunya, maka hanya satu saja yang diambil sebagai sampel. Yang lainnya nanti digantikan atau dipindahkan. Ada aturan lain bahwa jarak antar kotak, jarak antara yang hijau-hijau ini dengan yang lainnya itu minimal 1 km. Jadi kalau kurang dari 1 km, salah satu harus ada di drop, digantikan di kotak lain. Nah, kemudian yang 300 meter kali 300 meter ini, yang ini, kemudian kita bagi lagi menjadi 9 subblok, subsegmen ya, istilahnya subsegmen. Kalau yang hijau-hijau ini kita sebut segmen, kalau yang ini kemudian kita bagi menjadi subsegmen. Nah, subsegmen ini ukurannya adalah 300, yang kecil-kecil ini ukuran subsegmen ini ukurannya 100 meter kali 100 meter. 100 meter kali 100 meter, kemudian kita tentukan titik-titik pengamatan. Biasanya di titik pusat. Di center-centernya ini dijadikan sebagai titik pengamatan. Apa saja yang diamati? Petugas BPS melakukan pemotretan di wilayah tersebut. Ini hasilnya, hasil pengamatannya. Dari hasil maaf, dari hasil pengamatan ini dilakukan pemotretan, kemudian potret tersebut dikirimkan ke server yang ada di pusat. Kemudian dilakukan pengolahan, analisis. Terhadap foto-foto tersebut ada 7 kriteria, 8 ya, ada 8 kriteria. Yang pertama ada vegetatif awal. Fase tumbuh mulai dari awal tanam sampai dengan anakan, maksimumnya 35 hari. Kemudian vegetatif akhir, fase tumbuh mulai dari anakan sampai wilayah keluar mal itu 35 sampai 55 hari. Kemudian fase generatif, umurnya 56 sampai 1 hari, kemudian panen di atas 20 hari. Kemudian persiapan lahan adalah fase, mungkin pada saat difoto, oh ternyata ketika titik ini didatangi, ketika titik yang kuning ini didatangi, kemudian dilakukan pemotretan, ternyata hasilnya justru ini. Oh, muncul gambar Pak Tani sedang melakukan pembajakan sawah. Ini berarti sedang fase persiapan lahan. Atau ketika didatangi, yang titik-titik kuning ini, dilakukan pemotretan, ternyata hasil fotonya adalah seperti ini. Oh, ternyata puso atau tidak ada panen. Puso itu sebenarnya gini, puso itu jika kita anggap puso jika suatu wilayah itu panennya kurang dari 11% dari kondisi normal. Baik karena serangan OPT ataupun karena bencana alam ya, misalnya kekeringan atau kebanjiran atau yang lainnya. Ini memang cukup ini ya, risikonya cukup tinggi dengan adanya terutama dengan climate change sekarang, warming dan seterusnya. Nah, ini puso. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik suatu saat baca berita 100 hektar tanaman padi di wilayah A terancam puso. Puso itu maksudnya di sini adalah bahwa jika wilayah tersebut hasil panennya kurang dari 11% dari kondisi normal. Jadi misalnya gini, wilayah A, biasa panennya dari 100 hektar itu dapat 1 ton. Ternyata sekarang kurang dari 11%-nya dari 1 ton, berapa? 110 kg, dapat 110 kg. Itu sudah dianggap puso. Kan gampangnya 100, berarti dapat 100 ton gitu. Ternyata sekarang cuma dapat 10 ton. Nah, itu sudah dianggap puso. Karena kurang dari 11% dari kondisi normal. Kondisi normalnya dia dapat 100 ton. Tapi
karena ada kekeringan, atau karena ada kebanjiran, atau karena ada serangan OPT, kemudian panennya ternyata hanya 10 ton. Nah, itu dianggap, oh, berarti kan kurang dari 11% dari normal. Itu adalah kondisi busuk. Kemudian ada juga ternyata pada saat titik itu didatangi, ternyata lahan yang ditanami itu nggak ditanami padi, tapi ditanami tanaman lainnya. Ini kemudian dapat juga, atau bisa juga ternyata ketika didatangi wilayah tersebut, oh bukan area persawahan, meskipun dari citra satelit sepertinya hijau gitu dari atas, kelihatan hijau, ternyata genteng yang dicat hijau, atau lahan kehutanan, lahan hutan atau apa gitu. Atau mungkin perkebunan semak belukar. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, itu kita laporkan. Nah, untuk kondisi yang sekarang, kita melakukan studi dari 2018, 2016 ya, 2016, 2018 kita sudah melakukan studi tentang KSA ini. Biasanya dalam satu grid ini, satu subsegmen ini, yang kategori bukan lahan sawah itu sudah berkurang. Paling ada sekitar 2 dari 9 titik ini, dari 9 titik pengamatan di segmen ini, paling sekarang 2 atau 3 yang bukan merupakan lahan sawah. Kalau sebelumnya memang ada ditemui berapa banyak, itu kemudian kita ganti sampelnya, karena kita ingin melihat yang sawah saja, kita ingin melihat luas panen sawah, sehingga yang masuk kategori lahan bukan ditanami padi atau lahan bukan sawah itu paling sekitar 2 atau di bawah 2 lah, dari 9 titik amatan. Dan kalau banyak titik amatan yang bukan ternyata lahan sawah, ya juga merepotkan kita nanti. Gitu, luas lahan sawah kok luas panennya, ternyata yang kalau foto malah lemah gitu. Meskipun masih ada juga, tapi tidak terlalu banyak. Oke, kemudian bagaimana BPS menentukan luas panenannya? Nah, ini adalah dasar penghitungan luas panen. Jadi setelah petugas kami mendatangi wilayah-wilayah yang sudah ditentukan ini ada wilayah yang sudah ditentukan tadi, petugas dari BPS datang ke yang titik-titik kuning ini, kemudian melakukan pemotretan. Nah, kemudian ini yang diolah oleh server di BPS Pusat. Jadi untuk vegetatif awal, yaitu fase tumbuh mulai dari awal tanam sampai dengan anakan maksimum, itu ada berapa, kemudian kita lakukan estimasi, sehingga didapatkan luas areal lahan sawah yang statusnya adalah vegetatif awal. Nah, luas lahan yang pada saat pengamatan sekarang ini adalah vegetatif awal, itu kita perkirakan akan menjadi luas yang dipanen pada bulan ke N+3. Karena kita tahu ya, umur padi itu sekitar 90 sampai 110 hari. Umur padi itu 90 sampai 110 hari untuk panen ya. Meskipun di beberapa tempat kami temui juga ada beberapa yang umur 85 hari itu ternyata sudah panen. Mungkin itu terkait dengan varietas, terkait dengan air ya. Kalau saya lupa apakah karena kebanyakan air atau kekurangan air itu yang bagus gitu. Nanti salah satu pengaruhnya itu selain varietas. Jadi ada beberapa yang kami temui umur 85 hari ternyata sudah panen, itu juga ada. Nah, yang maaf, yang vegetatif, yang lahan yang hasil pemotretannya diklasifikasikan sebagai vegetatif awal, kemudian kita lakukan penghitungan, dan itulah yang kami gunakan sebagai perkiraan bahwa luas lahan ini akan menjadi luas panenan pada bulan ke N+3. Jadi katakanlah kalau sekarang kita datang ke wilayah tersebut, foto, kemudian hasil fotonya ternyata menunjukkan ini vegetatif awal, berarti sekarang bulan Maret ya, April, Mei, Juni. Berarti dia akan panen di bulan Juni. Kita sudah akan panen di bulan Juni. Kemudian ini vegetatif akhir, fase tumbuh mulai dari anakan maksimum sampai keluar malai. Di foto dikirimkan, nah ini akan kita perhitungkan sebagai luas panen pada bulan ke N+2. Kemudian fase generatif, fase tumbuh mulai dari keluar malai, pematangan sampai sebelum panen, 56-90 hari, itu
itu akan kita perkirakan panen pada bulan ke N+1. Nah, kemudian kalau fotonya seperti ini, oh ini sudah dipanen, ini sudah panen. Berarti kemungkinan pada bulan ini kita kan ini adalah luas panen pada bulan Amaran. Nah, petugas kami mendatangi wilayah tersebut 7 hari terakhir di setiap bulannya ya. Jadi 7 hari setiap bulan termasuk sekarang. Ya ada yang libur ada enggak. Sekarang petugas datang, kalau ternyata hasil fotonya seperti ini, kemudian kita lakukan penghitungan berapa banyaknya, kemudian ini adalah menjadi luas panen pada bulan ini, bulan Maret ya. Bulan Maret. Kalau sekarang kita datang kemudian dapat foto seperti ini, oh berarti ini bulan depan baru akan panen. Kalau datang seperti ini berarti 2 bulan lagi akan panen. Dan vegetatif awal ini yang akan panen pada bulan ketiga. Dan dari inilah kita bisa melakukan luas panen, baik pada saat sekarang maupun kita perkirakan untuk sampai dengan bulan ke +3. Untuk menghitung luas panen ini adalah hasil penghitungan yang masih kotor, dalam artian bahwa luas panen ini masih harus kita konversikan lagi untuk mendapatkan luas panen bersih. Kenapa? Karena gini, hasil citra satelit yang luas panen ini, nah ini, kan dasar hitungnya dari sini sebetulnya. Nah, cuma di sini kan masih ada pematang. Nah, ini yang garis-garis ini kan pematang ya. Pematang itu kan tidak atau saluran air, ini saluran air. Saluran air. Nah, saluran air atau pematang ini kan tidak ditanami padi. Nah, ini jadi harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan, tidak disertakan dalam penghitungan. Nah, untuk gampangnya kita lakukan konversi. Jadi dari hasil setelah kita dapatkan penghitungan yang ini nanti kemudian kita lakukan konversi. Kita lakukan konversi untuk mendapatkan luas panen bersih. Jadi luas panen yang benar-benar luas panen yang ditanami padi. Jadi seperti pematang atau galengan atau saluran air itu sudah kita keluarkan. Nah, cuma permasalahannya adalah angka konversinya kita mesti menggunakan angka konversi yang sangat jadul. Itu seingat saya masih menggunakan angka konversi hasil tahun 1970-an kalau nggak salah, 1970-an. Itu sudah lama sekali. Itu harus dirubah sebenarnya karena mungkin sudah sesuai dengan kondisi sekarang ya. Saya tidak tahu apakah sekarang pematang itu kan semakin kecil ya. Itu dilakukan perubahan, tapi sampai sekarang kayaknya BPS belum punya dana untuk melakukan survei terus. Nah, itu untuk mendapatkan luas panen. Tadi kita tahu bahwa untuk produksi padi, kemudian ada luas panen kalikan produktivitas. Luas panen kita sudah dapat dari pengolahan foto, citra satelit. Kemudian, nah untuk produktivitas padinya, kita melakukan ubinan. Kita tetap melakukan survei ubinan. Survei ubinan ini digunakan untuk menghitung produktivitas padi. Kemudian titik sampel di mana ubinan dilakukan ditentukan berdasarkan KSA. Jadi berdasarkan KSA dilakukan pengolahan, kemudian didapatkan lahan-lahan yang akan panen di bulan tertentu. Nah, kemudian dari situ kemudian dilakukan pemilihan sampel. Oh, nanti untuk ubinan dilakukan bulan Februari, Maret ya. Ubinan bulan Maret nanti lakukan di titik ini. Ubinan bulan April lakukan di titik ini. Ubinan bulan Mei dan seterusnya dilakukan di titik ini. Seterusnya, berdasarkan informasi yang hasil pengolahan ini tadi. Tadi kita bisa perkirakan ya, bulan Mei itu nanti panennya adalah di titik ini, yang tadi ya, bulan dari setelah difoto, oh nanti yang titik ini nih panennya bulan April nih, titik ini nanti panennya bulan Mei, titik ini nanti panennya bulan Juni. Nah, di situ kemudian kita lakukan pengolahan dan untuk menentukan titik-titik sampel survei ubinan. Oh kalau gitu nanti bulan Mei atau bulan April atau bulan Juni ubinannya dilakukan di titik. Nah, kemudian setelah petugas mendapatkan koordinat di mana mereka harus melakukan ubinan, mereka datang ke sawah, kemudian melakukan survei ubinan. Cara melakukan survei ubinan ini gini, jadi ini alatnya. Jadi alatnya ini nanti dirangkai
Alat-alat ini kemudian nanti dirangkai, kemudian menjadi persegi dengan panjang 2,5 kali 2,5. Nah, kemudian alat ini nanti diletakkan di koordinat mana harus dilakukan, di koordinat mana titik sampel ubin itu berada. Dan diletakkan, kemudian padi yang ada di dalam luasan ini, pipa ini, kemudian dipanen. Kemudian selanjutnya dilakukan penimbangan. Jadi cukup prakteknya ya agak repot juga karena harus berpanas-panas, terus kadang-kadang juga sawahnya masih banyak air, ini sebetulnya bukan sawah kayaknya ya, anggap aja ini sawah padi lah, ini anggap aja tanaman padi, kayaknya bukan tanaman padi sini. Masih ada gambar ini. Nah, jadi nanti ini 2,5 kali letakkan, kemudian padi ini semua dipanen, kemudian ditimbang hasilnya berapa. Kemudian dilakukan konversi, itu adalah rata-rata produktivitas. Nah, dari situ kita kan tadi apa ya? Kita kan makannya bukan gabah ya. Kalau dari sawah ini kan dihasilkan gabah. Dan istilahnya gabah kering panen. Nah, jadi yang ini tuh hasil perubinan ini adalah satunya adalah gabah kering panen. Nah, supaya menjadi beras itu harus dikonversi. Nah, angka-angka konversi ini didapatkan dari survei-survei yang lainnya. Nah, ini angka konversinya. Jadi kalau luas panen itu dikonversi dengan luas galengan supaya mendapatkan luas panen bersih. Untuk hasil produktivitas itu dilakukan konversi, untuk mendapatkan satuan per hektar. Kalau ini kan berarti kan dari survei ubinan ini kan kita hanya mendapatkan sekian kilogram per 6,25 meter persegi. Nah, kita ingin mendapatkan yang satunya per hektar. Itu dikalikan 16 ya. 16 itu dapat nanti satuannya kuintal per hektar. Kemudian setelah dikalikan, antara luas panen dikalikan dengan produktivitas, kita dapatkan apa yang disebut sebagai gabah kering panen. Gabah kering panen ini kemudian dikonversi menjadi gabah kering giling. Gabah yang siap digiling. Nah, dari gabah kering panen ke gabah kering giling ini ternyata ada beberapa. 5,40% itu tercecer, susut atau tercecer. Jadi dalam proses mungkin transportasi ya, jadi dari sawah ke lokasi rumahnya Pak Tani itu ada yang tercecer, ada yang susut. Kemudian dari keseluruhan gabah kering panen tersebut mungkin ada yang digunakan untuk pakan ternak, itu besarnya sekitar 0,45%. Kemudian untuk bahan industri itu 0,56%, dan untuk bibit digunakan untuk bibit lagi itu 0,90%. Jadi dari hasil panenan di sawah itu tidak semuanya akan dikonversikan menjadi gabah kering yang siap digiling untuk menjadi beras. Ada 0,44% yang digunakan untuk pakan ternak, 0,56% untuk bahan industri, dan 0,90% untuk bibit. Dan yang paling banyak adalah 5,40% yang susut atau tercecer. Ini adalah hasil konversi untuk penghitungan neraca bahan makanan. Kemudian gabah kering panen tersebut dijemur oleh Pak Tani, kemudian selanjutnya akan digiling. Nah, dari jemuran tadi yang susut 5,4%, kemudian katakanlah dari 100 kg beras, 100 kg gabah yang dipanen, itu hanya ada 92,70% yang siap untuk digiling, siap diolah. Jadi panen 100 kg hanya 92,70 kg yang siap untuk digiling. Setelah dilakukan penggilingan, hanya dihasilkan dari 92 dari 100 kg pakannya berapa kilogram lah ya, berapa kilogram nih.
siap digiling. Nah, kemudian yang dihasilkan menjadi beras hanya 64,02%-nya. Yang menjadi beras itu hanya 64,02%-nya. Nah, kemudian setelah jadi beras, ini pun ternyata ada 2,50% yang susut atau tercecer, mungkin jatuh ya ketika proses pengiriman atau apa segala macam. Kemudian 0,17% untuk pakan ternak. Jadi dari beras itu sebanyak 0,70% itu untuk pakan ternak, 0,66% untuk bahan industri. Yang siap untuk beras pangan itu hanya 96,67%. 96,67% itu adalah dari 6,02% tadi. Jadi memang susutnya cukup banyak sekali. Dari panen jadi gabah kering giling ini ada yang susut tercecer. Kemudian ketika diolah menjadi beras itu ada yang susut, ada yang tercecer sebanyak 64,02%. Kemudian penggunaannya juga ada, ternyata tidak semuanya bisa digunakan untuk yang kita siap makan. Dari ribuan atau jutaan ton tadi, yang kemudian menjadi siap pangan itu hanya sekitar kurang lebih 50%-nya mungkin ya, 60% lah, katakanlah sekitar 60%-an saja. Jadi kalau misalnya ada dari sawah dihasilkan 100 kg gabah, kurang lebih yang jadi beras itu hanya sekitar 60 kg saja. Nah, dari sini nanti, saya tidak akan menyimpulkan apakah kita perlu impor atau tidak, nanti bisa dilihat sendiri dengan kondisi yang ada. Kemudian, ini contoh penghitungan konversi. Udah saya isi ya. Ini contoh lah ya. Pada bulan Januari 2021, luas panen di DIY adalah 6.170 hektar. Dari hasil survei Ubinan didapatkan rata-rata produktivitas padi adalah 5,12 ton per hektar. Berapa beras yang tersedia untuk kebutuhan pangan penduduk? Nah, tadi kita ada bahwa produksi itu merupakan kalian luas panen dikalikan dengan produktivitas. Berarti produksi gabah kering panen ini adalah 6.170 hektar dikalikan 5,12 ton per hektar. Didapat 31.590 ton. Banyak ya. Dari sawah itu kita dapatkan panenannya itu 31.590 ton. Ini dalam bentuk gabah kering panen. Selanjutnya, dari gabah kering panen ini tersedia gabah kering giling itu yaitu sebanyak 20.340. Jadi setelah dari sawah dibawa ke tempatnya petani, di tempatnya petani kemudian dijemur, dilakukan penjemuran, itu dihasilkan 26.340 ton. Dari 26.340 ton itu 1.923 ton digunakan untuk non-pangan. Yang tadi, ada yang digunakan untuk bibit 0,90%, ada yang digunakan untuk bahan industri 0,56%, pakan ternak, kemudian susut atau tercecer. Susut atau tercecer itu karena pengeringan, ataupun karena ketika dibawa dari sawah ke tempat petani, atau ketika pengeringan itu kan kadang-kadang ada yang ke bawah angin, atau ketika dituang ke karung, kemudian ada yang tercecer, dan sebagainya. Ya. Susut 1.923. Sehingga hanya ada 24.416 ton yang siap digiling. Ada 24.416 ton yang siap digiling. Kemudian setelah dilakukan penggilingan, dihasilkan beras sebanyak 15.000 ton. Jadi dari 31.000 ton gabah kering panen hanya dihasilkan 15.000 ton beras. 15.000 ton beras itu pun masih harus dikurangi 3,33% untuk non-pangan. Ada untuk industri, ada untuk apa lagi tadi. Sehingga beras yang siap untuk menjadi kita konsumsi adalah 15.111.
Ini adalah eh, produksi beras dalam negeri yang siap untuk kita konsumsi. Nah, kemudian bagaimana hasil KSA? Ini adalah hasil KSA tahun 2019 sampai 2021. Polanya seperti ini, memang kita lihat Januari, Februari, Maret, April. Nah, April kita melihat di sini ya, Maret, April, Mei. 3 bulan ini memang biasanya adalah saat-saat di mana kita panen raya, terutama di bulan Maret dan April. Maret dan April adalah bulan-bulan di mana biasanya petani melakukan panen raya. Jadi hasilnya banyak. Luas panen yang terbesar, luas panen yang paling luas adalah di bulan Maret dan April. Kemudian nanti bulan ini turun, kemudian Juni, Juli itu mulai masuk musim tanam, Mei ya, biasa Mei, Juni, Juli itu musim tanam, kemudian nanti puncak panennya di bulan Agustus. Tapi ini adalah panen di musim kemarau. Nah, padi itu membutuhkan banyak air. Saya nggak tahu. Ada yang bilang sebenarnya nggak perlu banyak air, cuma ya identiknya harus ada air sih. Nah, sehingga kalau musim kemarau luas panennya juga turun. Biasanya petani itu di musim-musim ini juga mengganti dengan palawija atau mungkin ada yang bapaknya tani mungkin lebih paham ya. Saya kurang paham. Tapi biasanya polanya kan sawah, palawija, padi, palawija, padi. Ada juga yang kalau misalnya pengairannya bagus ya padi. Nah, karena ini musim kemarau, luas panennya semakin kecil. Nah, memang kalau kemarin jika harus melakukan impor di bulan ini ya untuk apa gitu, kita sedang panen kok, masih panen raya kok harus impor. Tapi kalau misalnya di sini karena memang luas panennya lebih sedikit, mungkin lebih masuk akal ya. Akan tetapi kita juga harus ingat bahwa negara-negara produsen padi pun mereka melakukan panen di bulan ini. Jadi secara hitungan harga beras murah di tingkat internasional ya di bulan-bulan ini juga. Ya kalau mau impor ya memang lebih murah dilakukan di bulan-bulan ini dibandingkan bulan-bulan di musim kemarau. Ini perkembangan Spania, polanya dari tahun ke tahun biasanya akan seperti ini, memuncak di bulan April dan Maret, kemudian mulai turun, kemudian puncaknya lagi nanti di antara Agustus ya, di bulan Agustus. Juni, Juli mulai naik, puncaknya nanti di bulan Agustus. Kemudian nanti turun lagi, kemudian di bulan. Dan kalau kita lihat, luas panennya senang. Ini untuk GKG 2019-2021. Ini hasil yang panen yang setelah dijemur ya, setelah konversi sih ini. Jadi GKP kita konversi, kita kalikan faktor konversinya, kita dapatkan GKG. Nah, GKG seperti ini dalam juta ton. Nah, di tahun 2019 itu panennya sebanyak 9,17. Sementara ini ada pergeseran musim panen ya, atau produktivitas ya. Ini yang warna coklat ini adalah tahun 2021. Puncak produksinya 9,77 juta ton gabah kering giling. Bandingkan, kita lihat di musim hujan ini kita bisa menghasilkan 9,77, katakanlah 9 ton ya, di atas 9 ton. Tapi ketika di musim kemarau ini ya setengahnya ya, sekitar setengahnya, 5,8, 5,6, setengahnya dari 9. Sementara yang harus dikasih makan kan jumlahnya tetap nggak berkurang. Di bulan April, Mei yang harus dikasih makan adalah 270 juta penduduk. Di bulan Agustus, September yang dikasih makan juga harus tetap 270 juta penduduk. Sementara ketersediaan suplainya hanya melalui penurunan. Ya memang harus ada, sehingga memang harus ada stok atau cadangan di Bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan. Yang tentang
padi, produksi padi. Ada beberapa catatan. Catatan saya sendiri sih tentang produksi padi. Yang pertama bahwa dari data-data ini banyak kita gunakan angka konversi di BPS, akan tetapi angka konversi ini ada beberapa yang sudah out of date, sudah kadaluarsa, sudah jadul sekali. Seperti angka konversi yang angka konversi luas panen, dari luas panen bersih, kemudian harus dikurangi luas saluran air, luas pematang, dan sebagainya, sehingga didapat luas panen bersih. Itu kan angka tahun 70-an ya, itu harus dilakukan perbaikan, memang harus dilakukan. Kemudian catatan yang kedua bahwa tidak semua petani kita itu sebetulnya net produsen, ya, net producer. Tidak semua petani kita itu net producer, dalam artian bahwa mereka adalah penghasil padi, tidak semuanya, karena beberapa itu ternyata net consumer. Jadi hasil padinya itu tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan makan mereka. Beberapa itu justru harus membeli beras karena produksinya sedikit. Ya ini terkait dengan luasan lahan yang mereka garap. Jadi sebagian besar itu petani burum kita kan cukup banyak ya. Petani dengan luasan lahan kurang dari 3.000 meter persegi itu cukup banyak. Dan petani-petani burum inilah yang kemudian menjadi net consumer. Jadi mereka itu sebetulnya berasnya itu hanya cukup mungkin untuk 3 bulan atau berapa bulan, selebihnya mereka harus beli beras. Nah, dari sini kemudian memang kebijakan impor beras itu agak dilematis. Satu sisi, kalau kita lihat petani itu banyak, tetapi harus diingat bahwa tidak semua petani itu adalah net producer, ada sebagian besar yang net consumer. Net consumer itu kalau misalnya beras mereka habis, ya udah mau ngapain lagi? Mereka harus beli beras. Mereka harus beli beras supaya bisa makan terus. Karena beras yang mereka hasilkan hanya untuk cukup beberapa bulan saja. Nah, ini ada catatan yang kedua. Kemudian catatan yang ketiga ini yang cukup menarik saya rasa, bahwa elastisitas harga gabah dan harga beras itu apa ya, nggak sama gitu. Artinya ketika harga beras naik Rp2.000, katakanlah ketika harga beras naik Rp2.000, harga gabah itu naiknya nggak sampai Rp1.000. Bahkan suatu penelitian menyatakan bahwa kenaikan harga beras itu cuma kenaikan harga gabah itu cuma 33%. Jadi kalau harga beras naik Rp2.000, harga gabah di tingkat petani paling naiknya sekitar Rp660, sampai Rp1.000. Jadi kenaikan harga beras itu tidak selalu diikuti dengan peningkatan harga gabah yang identik dengan peningkatan kesejahteraan petani. Itu dilematisnya. Kemudian belum lagi bahwa sebagian besar petani kita adalah net consumer. Jadi mereka sudah menerima kenaikan gabahnya sedikit, mereka harus menderita karena harus beli beras yang naiknya lebih besar. Kemudian ada lagi satu studi, saya lupa tahun 2008 kalau nggak salah, di Jawa Timur. Saya lupa lokasinya di mana, tapi sekitar tahun 2008-an, di bawah tahun 2008 itu gini. Kenaikan harga beras itu tidak selalu diikuti dengan kenaikan harga gabah atau lag-nya itu lama gitu. Jadi katakanlah pagi ini harga beras naik Rp2.000, harga gabah yang cuma Rp660 itu kejadian bisa 2 atau 3 hari kemudian. Akan tetapi jika harga gabah pagi ini naik, nanti siang jam 12 harga beras sudah naik. Itu salah satu yang permasalahan di tanaman padi produksi beras. Itu mungkin yang terkait dengan statistik tanaman pangan untuk komoditi padi. Silakan jika ada yang ditanyakan. Yang jelas ini memang politis ya, produksi ini salah satu statistik yang politis selain statistik kemiskinan, selalu sering kontroversi. Ketika BPS mengeluarkan angka yang kecil dibilang, oh itu underestimate. Ketika angkanya terlalu besar, oh itu overestimate. Ya memang kita lihat juga memang ada beberapa permasalahan. Selain memang ya, tadi faktor politis juga ikut berperan. Silakan, masih ada waktu untuk 12. Oke, kita lanjutkan dengan ini sudah ya.
Jadi kita untuk penghitungan produksi palawija. Komoditi palawija yang dicakup dalam penghitungan ini adalah jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Ada berapa? 7 komoditi ya? Oh, 6 komoditi. Jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Komoditi palawija yang kita cakup untuk penghitungan produksinya. Data luas panen diperoleh dari pelaporan SP Palawija yang dilakukan setiap bulan sampai dengan wilayah kecamatan. Jadi ini sama seperti penghitungan produksi padi, rumusnya produksi adalah perkalian dari luas panen dikalikan dengan produktivitas. Luas panen diperoleh dari data luas panen hasil pelaporan SP Palawija yang dilakukan setiap bulan untuk wilayah sampai dengan kecamatan. Kemudian kegiatan pelaporan SP Palawija dikoordinasi oleh Dinas Pertanian setempat, Dinas Pertanian Kabupaten Kota setempat. Kemudian metode pemulaiannya tadi dengan menggunakan sistem pemairan atau laporan petani kepada kepala desa atau lurah, laporan penggunaan benih atau estimate. Estimate tadi tugas datang suatu wilayah, kemudian dilihat, oh dapat luasnya sekian. Ini susah, saya juga nggak bisa. Dan perlu pengalaman, jam terbang tinggi. Paling gampang mungkin menggunakan laporan penggunaan benih ya. Oh, benih yang digunakan berapa Pak? Benih jagung yang digunakan sekian kilo bisa untuk sekian hektar. Buat luas tanamannya sekian. Kuesionernya seperti ini, kuesioner pengumpulan data ini. Oh, ini dia. Ini untuk pengumpulan data SP Palawija, laporan luas tanaman palawija. Komoditinya ada sebelah kiri, ada jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, singkong, dan ubi jalar. Di bawah ada lagi sebenarnya untuk kacang hijau, sorghum, cangkal, dan gandum. Tapi ini kita tidak bahas ya. Yang untuk jagung, kedelai, sampai dengan ubi kayu, ubi jalar. Yang kita hitung produktivitasnya. Ini nanti petugas mengisi tanaman akhir bulan lalu berapa. Jadi misalnya sekarang datang, tanya, oh luas tanaman yang bulan kemarin berapa? Oh sekian hektar. Kemudian bulan ini yang dipanen itu ada berapa? Yang dipanen muda ada berapa? Panen muda itu khusus untuk jagung. Jagung itu ada yang dipanen muda. Kemudian panen untuk hijauan pakan ternak. Itu bisa untuk jagung dan kedelai. Untuk jagung aja ya, untuk jagung. Yang blok hitam berarti tidak ditanyakan. Panen untuk hijauan pakan ternak itu hanya untuk jagung saja. Kalau kemudian tidak ditanyakan, kemudian nanti ditanyakan luas tanamnya itu ada berapa, luas musuh ada berapa, kemudian nanti dilakukan penjumlahan dan pengurangan luas tanaman akhir bulan. Luas tanaman akhir bulan ini nanti yang kemudian misalnya bulan Maret ya, sekarang bulan Maret. Bulan Maret luas tanaman akhir bulan adalah 100. Maka ketika petugas datang di bulan April, angka 100 ini, angka di kolom 9 ini akan dipindahkan di kolom 3. Luas tanaman akhir bulannya. Kemudian ditanyakan lagi luas panen dan seterusnya. Ini di lahan sawah, dibedakan di lahan sawah dan lahan bukan sawah. Kenapa dibedakan? Karena diduga akan ada perbedaan produktivitas. Jadi kalau lahan sawah lebih produktif, lahan bukan sawah kurang produktif. Ada pengalaman itu. Dan kuesioner seperti ini, seharusnya jelas nanti bisa dipelajari sendiri. Kita tanyakan luas tanaman untuk komoditi jagung ada berapa, komoditi kedelai ada berapa, kacang tanah ada berapa, ubi kayu itu singkong berapa, ubi jalar itu ada berapa, dan seterusnya. Kemudian yang dipanen. Bulan ini berapa yang dipanen untuk jagungnya, berapa hektar, kemudian jumlah yang dipanen untuk kedelai berapa hektar, dan seterusnya. Ini panen muda. Panen muda itu hanya untuk jagung dan kacang kedelai. Jumlah jagung yang dipanen muda ada berapa, jumlah kedelai yang dipanen muda ada berapa.
Kemudian jagung jika ada yang digunakan untuk hijauan pakan ternak. Biasanya daunnya ya. Jadi memang ada beberapa itu yang jagungnya dipanen untuk pakan ternak, diambil daunnya atau diambil jagung yang masih muda. Kemudian pada bulan ini berapa hektar tanaman jagung yang ditanam? Kemudian jika ada pusat berapa hektar dan seterusnya. Kemudian bulan sawah ditanyakan hal yang sama. Isinya dalam hektar, satuan hektar. Kemudian ini ada beberapa konsep definisi. Luas produksi palawija, luas tanaman akhir bulan. Luas tanaman dari masing-masing komoditi kadang benda terakhir pada tanggal terakhir bulan yang lalu. Luas panen, luas tanaman palawija yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur dan hasilnya paling sedikit 11% dari keadaan normal. Ingat, batasan 11%. Jika panennya lebih dari 11% dari kondisi normal, itu dianggap panen. Jika panennya kurang dari 11% dari kondisi normal, itu dianggap puso. Jadi kalau misalnya biasanya suatu wilayah panennya itu dapat 100 ton, kemudian pada saat tersebut panennya ternyata hanya 10 ton, itu dianggap puso. Tapi kalau panennya 12 ton, atau 12 di atas 11 ton tadi, berarti itu masih dianggap panen. Kemudian luas panen muda, yaitu luas tanaman yang dipungut hasilnya dengan tujuan tidak menghasilkan pipilan kering untuk jagung dan biji kering untuk kedelai. Oh ya. Jadi ada lahan-lahan yang memang jagung masih muda itu dipanen ya, kemudian atau kedelai yang masih muda itu dipanen. Nah, untuk tanaman baby corn yang jagung yang buat sayur itu tidak termasuk dalam pengumpulan data ini. Jadi tanaman pangan yang kita maksudkan di sini adalah palawija, komoditi jagung yang biasanya dihasilkan pipilan dalam bentuk pipilan kering. Baby corn tidak kita maksudkan, itu maksudnya dalam sayur-sayuran semusim. Ada lagi pengumpulan datanya. Kemudian luas panen untuk hijauan pakan ternak, itu luas tanaman jagung yang dimutasinya dalam bentuk daun, batang, dan buah. Jadi memang dipanen buahnya atau keseluruhan bagian dari tanaman, tetapi tujuannya bukan untuk konsumsi manusia, tujuannya dikonsumsi untuk pakan ternak, misalnya sapi atau ya biasanya ternak sapi ya yang menggunakan ini. Nah itu nanti dikategorikan sebagai luas panen untuk hijauan pakan ternak. Karena kan kita tujuannya untuk mendapatkan berapa produksi yang tanaman pangan dikonsumsi manusia. Ya, jika itu penggunanya untuk panen pakan ternak, tidak gitu. Tetap didata, tapi tidak kita masukkan dalam penghitungan. Kemudian luas tanam, luas yang betul-betul ditanam sebagai tanaman baru. Luas puso, itu luas tanaman palawija yang dimutasinya setelah tanaman itu cukup umur dan hasilnya kurang dari 11% kondisi normal. Itu untuk luas panen. Jadi untuk luas panen palawija saat ini BPS masih menggunakan metode yang lama dengan menggunakan untuk luas panennya. Luas panennya kita dapatkan dari informasi lahan sawah ini yang diperoleh dari petugas di Dinas Pertanian. Kemudian untuk produktivitasnya sama dengan produktivitas di KSA, kita menggunakan ubinan. Hanya saja untuk ubinan di produksi palawija, pendekatannya adalah pendekatan rumah tangga. Jadi pengumpulan data produktif palawija dilakukan secara sampel melalui survei ubinan dengan pendekatan rumah tangga. Kalau yang di padi tadi, petugas kami dapat langsung koordinatnya. Jadi misalnya saya gitu ya, sebagai petugas survei ubinan padi, saya dapat Pak Agung nanti ubinannya di koordinat sekian. Saya datang ke koordinat tersebut, kemudian melakukan survei ubinan untuk komoditas padi. Tetapi untuk komoditas yang palawija, jagung dan seterusnya, dari jagung, kacang tanah, kacang kedelai, ubi kayu, ubi jalar, itu kita melakukan pendekatan ke rumah tangga. Jadi kita datang ke suatu blok sensus itu kita listing dulu, dan nanti akan ada data pertamanya. Jadi kita datang, kemudian dapat sampel rumah tangga. Rumah tangga itu yang kita datangi, Pak, saya akan melakukan survei ubinan. Tolong ditunjukkan lahan Bapak ada di mana, nanti kami akan menghitung berapa hasilnya untuk plot ukuran 6
2,5 kali 2,5. Jadi sama. Pertama kita datang dulu ke rumah tangga, kemudian dari rumah tangga tersebut kita minta ditunjukkan lahannya ada di mana yang akan panen. Kemudian kita datang ke lahan tersebut, kemudian di lahan tersebut kita letakkan alat yang tadi pipa dengan luasan 6,25 meter persegi atau yang panjangnya 2,5 kali 2,5. Kemudian di lahan atau plot seluas 2,5 kali 2,5 tersebut kita melakukan pemanen untuk komoditi yang mulai dari jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan seterusnya. Nah, untuk ubinan ini akan saya bahas beberapa mengenai pengambilan sampelnya. Rancangan sampel ubinan palawija ini ada 5 tahap, 5 stage sampling design. Tahap pertama, dari kerangka sampel desa dipilih sejumlah desa secara PPS, berarti proportional size dengan size banyaknya petani tanaman pangan. Jadi kita BPS sudah punya daftar desa. Daftar desa itu kita urutkan berdasar dengan kita lengkapi dengan informasi mengenai banyaknya petani tanaman pangan. Jadi desa A, petani tanaman pangannya berapa, desa B, petani tanaman, dan seterusnya. Kita jejerin sebagai kerangka sampel, kemudian kita milih desa-desa tersebut secara PPS, probability proportional to size. Setelah didapatkan desa terpilih, dari desa-desa tersebut dipilih satu blok sensus secara PPS juga dengan size jumlah petani tanaman pangan. Nah, setelah didapatkan blok sensus di masing-masing desa, kemudian di setiap blok sensus tersebut, kita kemarin sudah bahas tentang blok sensus, di masing-masing blok sensus tersebut, kita lakukan pemutakhiran rumah tangga. Kita datang blok sensus tersebut, kemudian kita tanyakan rumah tangga yang akan melakukan panen komoditi palawija pada periode yang sudah ditentukan. Ubinan itu biasanya persubron ya, per 4 bulan. Jadi ubinan itu periodenya dari Januari sampai dengan April, itu periode pertama atau sebulan pertama. Jadi kita datang ke suatu tempat, ke blok sensus yang terpilih tadi, kemudian kita data rumah tangga yang akan melakukan panen antara Januari sampai dengan April. Kita datang satu-satu rumah tangga yang akan melakukan panen, kita tanya, Bapak akan melakukan penanaman jagung atau apa, atau padi, atau padi enggak, jagung atau kacang tanah atau ubi kayu atau bejalar. Oh iya, panennya kapan Pak? Oh ya, panennya sekitar bulan Februari. Nah, kita sekarang. Oh, Bapak ini berarti termasuk sebagai petani yang akan panen bulan antara Januari dan April. Seterusnya itu semua dalam satu blok sensus. Kemudian setelah kita dapat data tersebut, kita pilih dari sekian rumah tangga di blok sensus tersebut yang akan panen di bulan Januari sampai April, kita pilih. Kemudian dari rumah tangga terpilih itu kita tanyakan, Bapak, Ibu, luas lahan yang akan dipanen di bulan Januari April itu di mana? Kami izin akan melakukan ubinan. Kita izin melakukan survei ubinan untuk menghitung produktivitas. Kemudian kita datangi lahannya, kemudian kita memilih dari lahan tersebut kita pilih satu titik secara random, ada caranya tersendiri, saya tidak membahas. Nanti bisa dipelajari tertarik. Dari lahan tersebut, kemudian kita pilih satu titik secara random untuk diletakkan plot ukuran 2,5 kali 2,5. Kemudian setelah itu, di ukuran plot yang 2,5 kali 2,5 tersebut, dilakukan pemanenan dan dihitung hasilnya berapa. Ya. Ubinan. Ya, perbedaannya hanya di pemilihan sampelnya dengan yang KSA padi tadi. Untuk palawija, kita masih menggunakan pendekatan rumah tangga. Kalau yang padi tadi, sudah berdasarkan informasi dari KSA. Jadi yang panen, kita dapat langsung koordinatnya. Dari koordinat tersebut, kita lakukan survei ubinan. Kalau yang palawija, kita masih. Meskipun informasinya, kalau sekarang sedang dilakukan studi untuk KSA jagung. Jadi kita juga sedang mencoba untuk melakukan model penghitungan produksi seperti di padi untuk komoditas jagung. Karena jagung ya termasuk yang ramai juga dibicarakan ya. Mungkin salah satu komoditas. Karena jagung itu ya untuk pakan ternak juga, untuk
dimakan orang juga. Cukup strategis juga barangkali jagung ini. Termasuk juga kalau di luar negeri itu di Eropa sebagai bahan baku bioetanol ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan statistik tanaman pangan, padi, palawija. Silakan ada waktu jika ada yang ingin bertanya. Oke. Dan 26 ya, oke. Masih bersama saya? Oke, kalau tidak, kita bahas sedikit tentang UTS. Jadi untuk official statistik, untuk UTS-nya tanggal 5 sampai dengan tanggal 4, kita tidak ada ujian tertulis, tidak ada ujian tertulis. Nanti bentuknya adalah bikin paper, bikin tulisan. Kemudian panjangnya sekitar 300 sampai 400 kata. 300 sampai 400 kata untuk penulisannya. Kemudian bahasanya adalah tentang statistik sosial. Jadi silakan mengambil salah satu tema, apakah itu tentang kemiskinan, apakah itu tentang ketenagakerjaan, atau tentang migrasi, fertilitas, atau mau menggabungkan keduanya, misalnya kemiskinan dan ketenagakerjaan, atau misalnya kemiskinan dengan migrasi, atau apa saja. Termasuk juga silakan jika ingin membahas tentang hasil sensus penduduk yang terakhir kemarin. Kalau untuk sensus penduduk, kami batasi untuk sensus penduduk 2020. Silakan jika ini ingin dibandingkan dengan sensus penduduk 2010. Kalau sensus penduduk seperti itu, tapi kalau yang lainnya datanya bisa 5 tahun sampai 5 tahun ke belakang. Bisa kemiskinan ingin lihat 5 tahun ke belakang apa sih? Itu katanya 300 sampai 400 kata, temanya tentang statistik sosial, pilih salah satu atau mungkin bisa menggabungkan keduanya. Kemudian yang diharapkan lagi adalah ada satu referensi, minimal harus mencantumkan satu referensi atau sumber pustaka ya. Ada minimal satu referensi pustaka. Kemudian jika ada tabel ataupun grafik itu nanti ditempatkan di lampiran. Jadi jangan di badan tulisan ya. Jadi nanti grafik atau tabel tersebut yang digunakan untuk memperjelas ataupun sebagai bahan argumentasi ditempatkan di lampiran. Sementara ketentuannya itu aja. Nanti untuk tema atau tugas pastinya seperti apa nanti akan ditampilkan di web ini ya, web yang untuk tentang UTS. Yang jelas kabar baiknya itu untuk statistik official tidak ada ujian tertulis mengerjakan soal. Sebagai gantinya kita membuat tulisan analisis panjang 300-400 kata, minimal 300, maksimal 400, boleh ya lebih sedikit nggak apa-apa lah. Kemudian data yang digunakan adalah data BPS. Silakan membahas tentang statistik sosial, entah itu kemiskinan, ketenagakerjaan, atau kependudukan, atau statistik sensus penduduk. Kemudian harus mencantumkan minimal satu referensi. Kemudian nanti ditulis ya referensi apa. Dan jika ada tabel atau infografik, tolong itu ditempatkan di lampiran. Demikian, untuk pastinya nanti akan tentang ketentuan-ketentuan tersebut nanti akan ditampilkan di website yang terkait dengan UTS. Demikian tentang informasi kisi-kisi UTS. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, terutama terkait dengan UTS ini. Pak, izin bertanya, untuk deadline-nya tanggal berapa ya, Pak? Deadline-nya kira-kira dengan tulisan sebanyak itu perlu berapa hari? Ya, ini 300-400 kata, mungkin kan juga ada ujian-ujian yang lain ya. 5 hari cukup nggak? Kalau menyesuaikan jadwal UTS-nya saja bagaimana, Pak? Tanggal 5 ya, ujian UTS-nya tanggal 5 ya.
Tanggal 5, selesai tanggal 5 gitu. Kalau saya rasanya gini, itu nanti yang ketentuan tadi itu diumumkan tanggal 5. Kan jadwalnya itu ujian tanggal 5 ya. Terus nanti paling lambat adik-adik mengumpulkannya 5 hari atau 1 minggu kemudian. Kalau kayak gitu kira-kira gimana? Baik, Pak, tidak keberatan. Setuju, Pak. Boleh, Pak. Oke, ada waktu jadinya ya, ada waktu untuk ini ya. Oke, jadi Mohon gitu aja. maaf, Pak, Yap. izin bertanya. Untuk itu diketik atau ditulis tangan ya, Pak? Terima kasih. Sebaiknya diklik aja ya. Kalau tulis tangan nanti Baik, repot Pak. kalau misalnya. Terima kasih. Nanti saya cantumkan juga syaratnya, maksudnya ketentuannya itu harus pakai huruf apa, spasi berapa gitu. Kemudian nanti dikumpulkan soft copy-nya aja, jadi cukup dikirimkan filenya aja, nggak perlu dicetak. Apa lagi ya? Silakan jika ada yang ditanyakan. Pak, mohon maaf, izin bertanya. Yap. Itu nanti pengumpulannya di mana ya, Pak? Nanti saya koordinasikan ya, bisa kirim email, nanti saya cantumkan email di mana harus dikumpulkan, sampai kemudian batas waktunya kapan, atau bisa juga nanti apakah di Dropbox-nya UGM atau bagaimana, nanti saya ini, nanti akan ada di ketentuannya itu deh. Baik, Pak. Terima kasih. Sama. Silakan jika ada lainnya yang ditanyakan. Maaf, Pak, izin konfirmasi ulang, Pak. Untuk batas waktu pengumpulan itu 5 hari sampai 1 minggu setelah tanggal 5 itu ya, Pak? Iya, benar. Baik, Pak. Terima Gimana kasih, Pak. kira-kira? Gimana kira-kira? Itu berat nggak? Kalau saya setuju sih, Pak. Oke. Kan cuma 300-400 kata ya, 300-400 kata misalnya dicicil 5 hari, berarti kan sehari bikin 60 kata lah. Gampang ya. Mudah-mudahan sih. Lainnya, jika ada yang ditanyakan. Oke, jika tidak ada, ini 9:30 ya. Saya tahu adik-adik banyak yang harus dipelajari untuk mempersiapkan tes. Jadi saya nggak akan mengganggu waktunya lagi. Silakan belajar, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga sukses di ujian tengah semesternya. Akhiri, bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. buat ujiannya. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Oh iya, absen Pak bidang akademik. Iya, Pak Agung siap, Pak. Ngapunten, ngapunten. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Kalau untuk nilai kuis itu bisa kami lihat begitu nggak ya Pak? Oh, boleh, boleh. Atau saya japri aja. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama.